Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Khairul Razikin. Dengan ini saya akan menjelaskan metode dan peralatan pembekuan. Pengertian pembekuan adalah penurunan suhu pusat ikan dan mempertahankannya di bawah 0 derajat Celcius berdasarkan SNI. Suhu pusat ikan maksimal min 18 derajat Celcius atau 0 Fahrenheit. Pembekuan merupakan salah satu cara penguatan ikan dikarenakan terhambatnya atau berhentinya pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri terhambat karena sebagian besar air dalam tubuh ikan telah menjadi es dan persediaan cairan menjadi sangat terbatas. Dengan demikian, bakteri akan mengalami kesulitan menyerap makanan sehingga terganggu karena bakteri hanya dapat menyerap makanan dalam bentuk larutan. Selain penghambat aktivitas bakteri, suhu yang sangat rendah juga menghambat aktivitas pembusukan akibat enzimatis dan oksidasi. Perbedaan pendinginan dan pembekuan. Suhu standar pendinginan yaitu 0 sampai 5 derajat Celcius, sedangkan suhu pembekuan yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Keadaan pertumbuhan bakteri dan aktivitas enzim pada pembekuan lebih rendah dibandingkan pendinginan, sehingga daya awetnya lebih lama. Daya awet ikan yang didinginkan sekitar 7 sampai 14 hari, sedangkan pembekuan bisa mencapai 2 tahun. Pada pembekuan terdapat resiko perubahan jaringan daging ikan, sedangkan pada pendinginan resiko tersebut sangat kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pembekuan yaitu faktor yang berhubungan dengan produk, jenis produk, kadar air atau kadar air, suhu produk, tebal produk, luas permukaan yang berhubungan dengan media pembeku dan metode pengemasan. Faktor yang berhubungan dengan sistem alat pembeku yaitu tipe medium alat pembeku, suhu operasi alat pembeku, keadaan gerakan medium pembeku. Metode pembekuan ada 5 yaitu natural convection freezing, forced convection freezing, liquid immersion freezing, contact freezing, cryogenic freezing. Natural convection freezing yaitu aliran fluida alami yang meningkat ketika suatu sumber panas diletakkan pada fluida tersebut. Ketika fluida di sekitar sumber panas menjadi hangat, fluida tersebut mulai berkurang densitasnya dibanding kumpulan fluida lainnya. Fluida yang hangat ini naik ke atas, menyebabkan fluida yang lebih dingin mulai tenggelam, menimbulkan arus konveksi yang secara terus-menerus mengalirkan fluida dingin ke udara. Pada freezer terdahulu, udara didinginkan oleh blok-blok es yang diletakkan di dekat atap chiller. Konveksi alami ini berlangsung sangat lambat dan tidak dapat dikontrol, sangat bergantung pada ketebalan produk dan suhu udara. Kemudian forced convection freezing yaitu mendinginkan produk dengan menggunakan udara dan memindahkan panas dari udara dengan melewatkannya pada refrigeran evaporator. Kipas digunakan untuk mempercepat perpindahan udara dan mengakibatkan metode ini lebih terkontrol karena suhu udara dalam freezer dapat diseragamkan dan kecepatan udara bisa diubah untuk memvariasikan koefisien pindah panas di permukaan produk. Untuk produk yang tipis dengan rasio luas permukaan, massa yang besar, meningkatkan koefisien pindah panas dapat menurunkan waktu pembekuan. Untuk produk dengan rasio yang lebih rendah, waktu pembekuan dibatasi oleh kecepatan
konduksi panas melewati ketebalan produk dibandingkan dengan kecepatan pindah panas di permukaan produk. Ketika produk yang berkadar air tinggi tidak dilapisi selama pendinginan dengan udara, air di permukaan dan sebagian kecil lapisan atas produk akan menguap karena rendahnya RH udara bebas dibandingkan dengan udara di permukaan produk. Meskipun evaporasi meningkat, koefisien pindah panas permukaan lebih efektif dibandingkan dengan proses konveksi alami. Kelemahannya yaitu weight loss dan degradation. Kemudian liquid immersion freezing, yaitu produk dicelupkan pada cairan dingin, umumnya larutan garam, glikol atau larutan gula yang didinginkan oleh evaporator refrigerant. Metode ini mengakibatkan besarnya nilai koefisien pindah panas yang berdampak pada tingkatnya waktu pembekuan dibandingkan dengan metode air freezing. Kelemahannya yaitu penyerapan bahan pendingin oleh produk dan kontaminasi silang. Kemudian contact freezing, yaitu proses pendinginan dengan udara maupun dengan cairan memerlukan 2 kali pindah panas, yaitu dari produk ke udara atau air dan dari udara atau air ke refrigerant. Kelemahan ini dapat diatasi dengan satu langkah proses pindah panas dengan membuat produk berkontak langsung dengan refrigerant. Contact freezing dilakukan dengan menempatkan produk di antara 2 logam yang diisi dengan refrigerant, menimbulkan koefisien pindah panas yang tinggi, lebih dingin dibandingkan dengan air atau liquid immersion freezing. Produk yang didinginkan dapat dikemas maupun tidak. Kemasan yang tebal menurunkan efisiensi. Kelemahannya yaitu produk harus memiliki permukaan yang rata sehingga dapat berkontak dengan logam secara sempurna. Kemudian cryogenic freezing, yaitu dilakukan dengan menyemprotkan nitrogen atau CO2 cair ke permukaan makanan, atau dapat juga dilakukan dengan cara mencelupkan suhu cryogen dan produk sangat jauh berbeda sehingga produk akan langsung membeku dalam waktu singkat. Koefisien pindah panas menurun dengan semakin tebalnya produk, tidak memerlukan mesin refrigerasi. Teknik pembekuan adalah 5 dari Venu Gopal tahun 2006, yaitu surface contact freezing, blast freezing, fluidized bed freezing, liquid immersion freezing, cryogenic freezing. Surface contact freezing, yaitu ikan berkontak langsung dengan permukaan logam yang dialiri refrigerant. Double contact plate freezing merupakan jenis yang paling banyak digunakan. Dapat digunakan untuk pembukaan produk perikanan jenis udang dan kerang-kerangan. Sering digunakan sebagai teknik pembekuan awal sebelum produk dibekukan. Lebih lanjut menggunakan spiral freezing. Refrigerant yang digunakan dapat berupa halogen atau freon dan amonia. Keunggulannya yaitu dehidrasi produk dapat diminimalkan. Contoh alatnya yaitu contact plate freezer dan semi contact plate freezer. Kemudian blast freezing, yaitu produk berkontak langsung atau tidak dengan refrigerant. Udara dingin bersuhu -18 sampai -40 derajat Celcius disirkulasikan di sekitar produk dengan kecepatan 1:20 meter per sekon. Paling sering digunakan -30 derajat Celcius, yaitu 10 sampai 12 meter per sekon. Kipas digunakan untuk meningkatkan sirkulasi udara dan meningkatkan kecepatan pendinginan.
produk disusun dalam rak, rata-rata ABF dapat membekukan 200 sampai 500 kg produk per jam. Keunggulannya yaitu ekonomis, dapat dipakai untuk membekukan berbagai produk dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Produk harus dikemas untuk menghindari susut dan dehidrasi berlebih. Contoh alatnya yaitu ABF, tunnel freezer, spiral freezer. Kemudian fluidized bed freezing lebih baik karena pindah panas terjadi secara lebih efisien, kecepatan pembekuan tinggi, dehidrasi rendah, kecepatan udara 2 meter per sekon, suhu min 35 derajat Celcius. Kedalaman bed tergantung pada fluidisasi, ukuran, bentuk, dan ketidakseragaman produk. Kedalaman bed yaitu mencapai 3 cm untuk udang, 20-25 cm untuk filet. Untuk filet dengan ketebalan 3 cm diperlukan waktu sekitar 30-35 menit untuk menurunkan suhunya dari 30 ke min 18 derajat Celcius. Biasanya produk yang akan di FBF terlebih dahulu dibekukan di ABF untuk berkondisikan permukaan produk agar tidak lengket. Kemudian liquid immersion freezing yaitu merupakan solusi untuk produk perikanan yang sering menempel pada permukaan flat pembeku. Kriteria freezing yang digunakan yaitu non-toxic, stable, inexpensive, low vapor pressure, low freezing point, low viscosity, high thermal conductivity, no undesirable effect. Effect to the product. Contohnya yaitu CFC bisa juga diganti dengan propilen glikol, disorel, NaCl, CaCl2, dan campuran gula garam. Freezing melewati produk di satu arah dan kembali melewati koil refrigerasi di arah yang berbeda. Digerakkan oleh pompa bervolume tinggi bertekanan rendah. Cryogenic freezing yaitu menggunakan gas bersuhu super dingin seperti N2 dan CO2 sebagai media pembeku. Nitrogen cair bersuhu min 196 oC disemprotkan ke dalam freezer dan disirkulasikan dengan kipas. Freezer yang berkontak dengan produk akan menguap sebagian dan menyebabkan terjadinya pindah panas 10 kali lebih cepat dibandingkan blast freezer. Kecepatan pembekuan sangat jauh berbeda dari ABF dan CPF, namun tidak demikian halnya dengan LIF dan FBF. Contohnya yaitu dengan liquid nitrogen freezer, udang mampu membeku dalam waktu 9 menit, dengan FBF butuh waktu 12 menit. Keunggulan dari cryogenic freezing yaitu cepat, low space required, fleksibel untuk berbagai produk, loss akibat dehidrasi sangat rendah, bisa lebih kecil dari 1%, produk tidak berkontak dengan O2 dan beroksidasi lainnya, menampakkan dan flavor lebih baik, drip dapat diminimalkan.
Kemudian 3 tipe utama freezer, yaitu surface contact freezer, permukaan ikan berkontak permukaan yang dingin seperti plate, belt, dan drum. Kemudian direct contact freezer, ikan berkontak langsung dengan refrigeran seperti nitrogen, CO2, atau freon. Kemudian immersion freezer, ikan dibekukan menggunakan medium sekunder seperti brine yang disirkulasikan dan berulang kali didinginkan dengan refrigeran. Unit IKF ada dua, yaitu IKF tipe spiral adalah alat pembeku cepat produk secara individu yang menggunakan refrigeran amonia. Kemudian IKF tipe cryogenic adalah alat pembeku cepat produk secara individu menggunakan nitrogen cair atau karbon dioksida cair. Kemudian glazing, yaitu glazing merupakan proses menutupi pori-pori pada produk yang telah dibekukan dengan menggunakan lapisan es. Glazing untuk produk CPF dilakukan sesaat setelah produk dikeluarkan dari mesin CPF. Caranya dengan melepaskan produk dari cetakan inner pan. Selanjutnya, produk dicelupkan 1 detik ke dalam air dingin bersuhu mendekati 0 derajat Celcius. Glazing untuk produk ABF dilakukan sama dengan cara CPF. Glazing produk IKF atau cryogenic dilakukan dengan cara mencelupkan atau menyemprot produk dengan air dingin bersuhu mendekati 0 derajat Celcius. Kemudian cold storage, yaitu merupakan tempat menyimpan produk yang telah dibekukan. Suhu cold storage berkisar antara -22 sampai dengan 24 derajat Celcius dengan fluktuasi suhu kurang lebih 2 derajat Celcius. Fluktuasi suhu yang besar dapat menyebabkan produk beku mengalami keretakan mikroskopis atau tidak terlihat. Hal ini mengakibatkan jaringan daging rusak sehingga apabila ditewing maka akan terjadi drip loss atau kehilangan cairan yang berlebihan. Produk mengalami kesusutan berat yang besar. Umumnya cold storage dilengkapi dengan anteroom, yaitu ruang antara yang suhunya lebih tinggi dari cold storage namun lebih rendah dari udara luar. Fungsi anteroom adalah untuk menjaga suhu CS tetap stabil, karena apabila ada mobilisasi produk keluar atau masuk, CS harus melalui anteroom terlebih dahulu. Kemudian ice plate, yaitu es berbentuk kepingan-kepingan yang digunakan dalam penanganan hasil perikanan di industri. Mesin ice plate terdiri dari drum atau silinder pembuat es atau disebut dengan evaporator, mesin kompresor, kondensor, dan ruang penampung es plate. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.